Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my student. All thing with you? Okay, I hope that all of you are all right. Okay. Okay. In this occasion, yeah, without running to the booze, yeah, we come to straight to the point. Yeah, I want to tell you, yeah, that after randomly I check your work, yeah, for last meeting, yeah, uh, majority of you are good, yeah, in answering uh, the duty, yeah. So you can understand exactly, yeah, the definition of leader, leadership, manager, managership, and management, and so on, yeah. But in this occasion, I just review, yeah, and give emphasis on those terminology, ya, yaitu leadership, managership, management, leader, manager. Oke, okay? Jadi Anda sudah tahu semua, ya, perbedaan istilah atau terminologi dari istilah-istilah manajemen tadi, yaitu yang pertama tadi saya hanya menegaskan aja bahwa yang dimaksud dengan manajemen, ya, manajemen itu emphasize on the process of planning, ya. Jadi proses planning, kemudian apalagi organizing, kemudian coordinating, and then apalagi berikutnya controlling, ya, the activities of other people. Jadi penekanannya pada proses, ya, proses merencanakan, mengkoordinasikan, kemudian mengontrol, dan mungkin nanti akhirnya yang terakhir yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di dalam lembaga atau di dalam suatu organisasi. Jadi manajemen fokus pada proses tadi, ya. Jadi kalau Anda rapat, ketemu sama teman-teman, merencanakan, membahas sesuatu, kemudian distribution of labor, membagi tugas, ya, itu namanya adalah proses yang terjadi dalam sebuah manajemen, ya. Kalau managership-nya, managership itu tadi manajemen. Sekarang managership itu penekanannya pada otoritas, ya. Otoritas. Otoritas itu apa? To carry out the management function. Ya, management function itu apa? Yaitu proses tadi. Mulai dari planning, organizing, kemudian coordinating, controlling, and evaluating, ya, the activity of the people or the member of the organization. Nah, itu penekanannya pada managership. Kemudian kalau leadership, ya, leadership itu penekanannya pada emphasize on apa? Ability, ya, kemampuan. Ability untuk apa? To influence other people, ya, to reach organizational goal, ya. Jadi kalau leadership itu penanganan pada proses mempengaruhi. Jadi seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar meraih tujuan dari usaha sebuah organisasi atau lembaga atau apalah, pokoknya yang ingin dicapai bersama di dalam lembaga tersebut. Jadi leadership pertama pada proses, ya, proses untuk mempengaruhi. Jadi kalau saudara pinter apa ya, mempengaruhi orang lain, ya, ini dikembangkan aja terus. Ini penting, ya, karena sebagai seorang leader nanti itu harus punya kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, ya, orang lain melakukan sesuatu untuk meraih tujuan yang kita inginkan bersama, ya.
Nah itu, jadi terus yang berikutnya bedanya leader dengan apa tadi manager ya, beda sekali. Kalau Anda tadi sudah tahu kalau tadi leadership itu pada otoritas menjalankan fungsi manajemen, kalau leadership penekanannya pada proses mempengaruhi orang lain untuk digerakkan agar meraih tujuan organisasi. Kalau yang dua istilah terakhir, leader dengan manager, yaitu apa? Leader berarti apa? Person, orangnya ya. Orang yang bagaimana? Orang yang punya kemampuan ya, leader, orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itu leader. Ya, jadi saya tekankan lagi, leader adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain demi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, leader is the person who can influence other people to achieve organizational goal. Ya. Kalau manager, tadi ada managership ya, manager pada otoritas untuk exercise atau carry out management function, otoritas untuk menjalankan, melaksanakan fungsi manajemen yang tadi, planning dan seterusnya tadi. Jadi kalau manager adalah person who has authority to carry out the management function. Jadi orang yang punya otoritas ya, untuk menjalankan fungsi manajemen ya. Itu bedanya itu. Jadi maka di bagian terakhir saya tanya ada apa itu ungkapan seorang manajer belum tentu seorang leader ya. Nah, terus idealnya bagaimana seorang manajer? Jadi kalau Anda besok jadi seorang manajer, ya sekaligus menjadi leader yang baik. Nah, gitu ya. Jadi, you sebagai manajer punya otoritas untuk menjalankan fungsi manajemen, sekaligus menjadi seorang leader yang baik, yaitu orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi bawahannya untuk meraih tujuan organisasi gitu ya. Jadi saya membuat apa ya analogi atau semacam gambaran biar mudah dimengerti ya, apa itu leader, apa itu manajer. Misalnya saudara membeli sebuah mobil, mobil apa? Mobil Pajero misalnya ya. Kalau sudah Anda beli dari dealer ya, berarti Anda punya otoritas penuh terhadap mobil itu kan. Anda mau pakai kemana, mau Anda preteli, mau Anda modifikasi apa, mau Anda perbaiki yang lebih bagus ya, ya monggo, itu otoritas Anda setelah Anda punya setelah membeli mobil itu ya. Tapi sebagai pemilik mobil yang punya otoritas penuh terhadap mobil yang Anda beli, belum tentu ya bisa mengemudikan mobil itu sendiri ya kan. Justru kadang-kadang yang mengemudikan adalah orang lain ya, mungkin supir pribadi atau supir perusahaan gitu kan. Nah, idealnya kalau Anda punya mobil sekaligus bisa menjadi apa? You the owner of the car sekaligus bisa the driver gitu ya dari mobil itu. Ideal itu ya. Jadi kalau Anda besok jadi manajer sekaligus menjadi seorang leader yang baik. Itu ya. Jadi diingat-ingat ya. Nah, sekarang apa itu? Karakteristik seorang pemimpin, seorang leader. Kalau Anda ngaku leader, ya harus punya apa ya? Attribute, tanda-tanda sebagai seorang leader itu setidaknya ada 3 lah setidaknya ya. Nanti karakternya banyak lagi ya. Yang pertama, kalau ngaku sebagai seorang leader atau pemimpin, Anda harus punya follower ya, harus punya pengikut, ya kan? Kalau Anda nggak punya pengikut, bagaimana Anda bisa mempengaruhi orang lain kan?
Nggak bisa kan? Yang dipengaruhi nggak ada kok. Ya itu. Kemudian yang kedua, seorang leader itu harus punya wawasan yang luas, wawasan yang visioner gitu ya, wawasan yang cakrawala keilmuan yang luar biasa ya. Jadi pinter gitu ya. Sehingga nanti apa? Anak buah itu melihat sosok pemimpinnya, sosok leadernya itu punya karisma, gitu ya, karismatik leader di situ. Jadi harus punya wawasan yang luas gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang leader punya pengikut tadi kan. Nah, ini harus apa? Yang ketiga, harus memenuhi kebutuhan pengikutnya. Jadi kalau Anda sebagai seorang leader, pengikut-pengikut ini harus dipenuhi kebutuhannya. Kalau mau Anda ajak kerja di perusahaan Anda, ya dipenuhi kebutuhannya apa? Komputer kah? Printer kah? Mobil kah? Tempat kerja yang nyaman kah? Atau apa? Gitu harus dipenuhi. Ya kalau situasinya darurat ya, Anda paling tidak harus memenuhi sesuatu yang dibutuhkan mereka dipenuhi. Misalnya sebagai seorang kepala rumah tangga atau orang tua besok ya, Anda punya pengikut kan, anak-anak Anda. Anak Anda disuruh sekolah, ya dipenuhi kebutuhan mereka untuk sekolah. Diberi buku, tas, apalagi peralatan sekolah lain lah. Mungkin komputer, mungkin HP sekarang ya. Itu. Kalau nggak dipenuhi ya, ayo anak-anak belajar. Nggak ada buku di rumah, nggak ada internet. Nah ini, jadi seorang leader harus memenuhi kebutuhan pengikutnya. Jadi ada 3 setidaknya. Punya follower, to be charismatic person, dan memenuhi apa? Kebutuhan pengikutnya. Nah itu yang kemarin tugas yang apa itu? Pertemuan yang lalu ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya? Pegangan nanti kalau Anda mau usaha. Kemarin ada beberapa video kan? Bagaimana? Anda terkesan? Anda bisa menginspirasi saudara? Anda semua orang normal kan? Punya potensi, punya apa itu ya? Kemungkinan lebih besar daripada apa ya? Penyandang cacat. Tapi mereka semangat akhirnya bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki, ya kan? Kemudian ada kreativitas yang dilakukan oleh apa ya? Di suatu daerah di Pare ya. Nah, mereka berkreativitas membangun sebuah kampung Inggris. Nah, ini nanti silahkan saudara kalau mau membuat kampung-kampung bahasa Inggris lagi di tempat Anda silahkan ya. Ini tergantung dari saudara. Tentunya nanti setelah pandemi selesai ini Anda bisa apa ya? Mengekspresikan kreativitas usaha saudara ya. Jadi ini dibutuhkan generasi pengusaha muda ya. Indonesia ini entrepreneurnya itu jumlahnya masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduknya ya. Saya tidak tahu persis tapi mereka yang bekerja di sektor wirausaha itu masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 200 sekian juta ini ya. Dan wilayah Indonesia sangat luas. Jadi Anda bisa mengeksplor ya, tidak hanya di Jawa yang sudah padat, mungkin di luar Jawa sana. Silakan. Di Papua silakan, di Kalimantan, di Maluku, ya, silakan Anda kembangkan usaha-usaha kreativitas. Terutama yang terkait dengan bahasa Inggris ya. Biar nanti Anda bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan besar untuk kehidupan Anda yang lebih baik ke depan ya. Oke. Itu yang komentar saya tentang tugas yang lalu ya. Untuk pertemuan mendatang ini tugas Anda adalah ini. Kita akan membahas hal yang lain yang berbeda. Ini terkait dengan ini penting ini kalau Anda nanti buka usaha ya. Membuka suatu aktivitas bisnis
Ini Anda harus punya apa ya, menganalisa apa yang Anda miliki, usaha apa yang akan Anda buka nanti, kemudian kekuatannya di mana, kelemahannya apa, peluang bisnis ke depan dari usaha Anda itu bagaimana. Kemudian ancaman-ancaman atau mungkin ada pesaing-pesaing yang menjadi apa itu ancaman untuk berkembangnya usaha kita ya. Nah ini nanti akan kita bahas, dan nanti saya minta saudara ya mulai sekarang ya sudah berkelompok ya menjadi beberapa kelompok usaha, silahkan berkreativitas. Nah ini nanti organisasi yang Anda bentuk bersama teman-teman ini nanti dianalisa, yaitu namanya SWOT analysis. SWOT itu akronim ya, S-nya itu adalah strength, kekuatan, W-nya atau W, huruf W itu adalah weaknesses-nya, kelemahan-kelemahan dari apa usaha apa yang akan Anda lakukan. Kemudian O-nya itu adalah opportunity atau peluang. Peluang itu artinya sesuatu yang terbuka, yang menjanjikan ke depannya nanti untuk mengembangkan usaha saudara. Jadi yang ketiga T, yang keempat ya, T itu singkatan dari threat, ancaman. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi nanti silahkan saudara membuat analisis SWOT terhadap organisasi atau lembaga yang Anda dirikan. Ya. Jadi strength itu tadi kekuatan. Kekuatan itu maksudnya adalah potensi modal-modal yang Anda miliki yang merupakan apa ya, sesuatu yang sangat membantu nanti ya untuk mengembangkan usaha saudara. Misalnya saudara punya kru yang punya apa ya, skill yang bagus ya dalam memberi pelayanan bahasa Inggris, ya, misalnya begitu ya. Atau mungkin kekuatannya terletak pada posisi usaha saudara di tempat strategis, ya, misalnya gitu. Ini dianggap sebagai strength, kekuatan, gitu ya. Kemudian fasilitas yang Anda miliki di situ ya bisa memberikan apa ya, provide complete equipment ya untuk peserta didik nantinya gitu, atau peserta apalah kursus atau apa, monggo ya. Mungkin yang lain apa nanti, mungkin kecuali tempat yang strategis, tenaga pendidiknya yang berkualitas, mungkin Anda silahkan nanti telah ya kekuatan yang Anda miliki sesuai dengan keadaan organisasi saudara sendiri-sendiri ya. Kemudian yang weakness, kelemahan. Wah, misalnya kelemahannya kalau misalnya dilihat dari tempatnya di pelosok desa sehingga tidak dikenal atau gimana, monggo lah. Atau mungkin jalan menuju tempat usaha saudara masih belum apa ya, belum bagus sehingga apa membuat calon konsumen datang ke tempat lokasi tempat usaha menjadi enggan misalnya gitu ya. Ini maksudnya kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang lain mungkin fasilitasnya masih belum komplit, tenaga pengajarnya belum berkualitas. Nah, jadi ini weakness ini kebalikan dari strength ya, gitu. Atau mungkin ada kelemahan-kelemahan di yang lainnya, mungkin apa ya, fasilitasnya belum komplit dan seterusnya. Silahkan nanti Anda telah ya. Kemudian opportunity, peluang. Nah, kalau Anda membuat peluang usaha yang bergerak dalam dunia bahasa Inggris, ini kedepannya sangat menjanjikan kan. Nah silahkan nanti Anda utarakan, Anda sampaikan ya, bersama diskusi dengan teman kelompoknya ya. Kemudian yang terakhir threat ya, ancaman, yaitu external condition ya, kondisi eksternal yang nanti mungkin bisa menghancurkan usaha saudara. Waduh, ya kalau di dunia usaha, wirausaha swasta, private organization itu kita berkompetisi kan. Ya, ini nanti
ada ancaman-ancaman, condition, external condition. Misalnya sana harganya lebih murah, ya, fasilitasnya lebih komplit ya, dibandingkan usaha saudara. Sana punya resep yang apa ya, lebih kreatif dalam menyajikan apa jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Nah, di sini silakan nanti ancaman-ancaman yang akan apa ya, membahayakan eksistensi usaha saudara itu silakan Anda telaah, ya, itu. Jadi saya ulangi, SWOT analysis, S-nya adalah strength, kekuatan, W-nya adalah weaknesses, yaitu kelemahan, O-nya adalah opportunity, peluang, ya, artinya ada sesuatu yang menjanjikan gitu ya untuk dilakukan ke depannya. Dan keempat, threat, ancaman, ya, yang nanti akan menggoyang, mengganggu eksistensi usaha yang Anda lakukan, ya. Oke, nanti silahkan Anda bersama teman-teman menganalisis organisasi saudara. Karena ini dilakukan bersama kelompok Anda, ya nanti didiskusikan dulu bersama-sama. Meskipun nanti hasilnya dalam satu kelompok itu sama, masing-masing harus submit sendiri-sendiri. Jelas ya? Dalam satu kelompok hasil diskusinya sama. Nanti masing-masing individu kelompok tetap submit sendiri-sendiri. Meskipun nanti saya membaca ketemu, loh ini kok podo, nggak apa-apa. Karena ini adalah tugas kelompok ya. Oke, jelas ya? Terus silahkan nanti mulai sekarang ya, silahkan Anda susun platform atau program yang akan Anda jual ya. Karena ini masa pandemi, silahkan saudara membuat platform-platform yang bisa Anda apa ya, unggah gitu ya ke internet. Jasa kursus bahasa Inggris atau jasa terjemahan atau jasa sebagai guide gitu ya. Silakan nanti Anda unggah di internet. Siapa tahu nanti ada yang nyantol gitu ya. Jelas ya? Ada yang sedang butuh kursus privat bahasa Inggris bagi anaknya. Nah, mereka lihat dari internet kan biasanya. Siapa tahu nanti yang dikontak saudara. Jadi nanti jangan lupa sebutkan nama lembaganya ya. Itu, kemudian nomor kontak ya. Ini penting. Terus tolong mulai sekarang Anda sudah punya base camp, tempat ya untuk berkumpul. Meski ini masa pandemi, silahkan nanti kalau Anda berkumpul